tubuh kejar, stimulasi sama tindak lanjut. Nah, tapi yang penting tuh sebenarnya adalah beberapa langkah awal. Jadi yang perlu dihafalin, nggak perlu sampai semua, jadi langkah-langkah awalnya aja. Pertama adalah atasi hipoglikemianya. Nah, anak dengan gizi buruk dikatakan hipoglikemi kalau GDS-nya itu di bawah 54. Jadi beda ya sama neonatal sama orang dewasa. Jadi anak dengan gizi buruk dikatakan hipo kalau GDS-nya di bawah 54. Kalau misalkan kita tidak bisa cek GDS, maka kita anggap semua anak gizi buruk itu mengalami hipoglikemia. Sehingga nanti penata laksananya adalah kalau dia sadar, berikan dia air gula, jadi kasih larutan gula 10%. Kemudian kalau misalkan dia tidak sadar, kita kasih tapi intravena, biasanya pakai D10%, 5 ml per kilo. Gitu. Di situ nanti baru kita maintenance pakai gula per NGT. Nah, setelah itu atasi hipotermi. Jadi kalau anaknya hipotermi, biasanya kalau aksilanya di bawah 35 ya suhunya, maka berikan dia kehangatan. Hangatkan dia, pakaikan pakaian, pakaikan selimut, pakai topi, pokoknya hangatkan. Nah, setelah itu nanti atasi dehidrasi. Nah, dehidrasi itu biasanya kita pakai cairan yang dikenal dengan nama Resomal. Resomal itu rehydration solution for malnutrition. Biasanya kita kasih 5 ml per kilo per kilogram berat badan yang kita kasih setiap 30 menit pada 2 jam pertama. Nah, nanti kita hitung kebutuhan cairannya berapa pakai cairan maintenance. Nah, habis itu nanti yang penting juga adalah atasi infeksi. Nah, anak dengan gizi buruk itu kita anggap ada infeksi. Jadi semua anak dengan gizi buruk dianggap ada infeksinya. Sekarang, apakah anak ini ada penyulit atau tidak? Penyulit itu adalah tanda-tanda infeksi yang nyata, seperti demam, letargis, mual, muntah. Kalau tidak ada, kita anggap tanpa penyulit. Kasihnya kotri aja. Tapi kalau ada, kita anggap punya penyulit. Sehingga nanti penata laksanaannya adalah dengan ampigenta, kombinasi ampigenta, atau kalau tidak ada, bisa dengan ceftriaxone langsung. Dan yang penting juga pada anak dengan malnutrisi ini adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energinya kita sesuaikan dengan fasenya. Jadi pada anak dengan gizi buruk itu ada namanya fase stabilisasi. Jadi ini adalah fase awal di mana berlangsung hingga 7 hari pertama. Kemudian fase transisi sekitar 2 minggu. Fase rehabilitasi dari minggu ke-3 sampai minggu ke-6 dan nanti fase tindak lanjut. Nah, masing-masing fase ini itu kebutuhan energinya beda. Jadi masing-masing fase ini kebutuhan energinya itu nggak sama. Nah, dimana kalau pada fase stabilisasi, fase awal, nah energi yang kita kasih itu adalah sekitar 80-100 kalori per kilo. Biasanya dipenuhi dengan pemberian F75. F75 itu artinya ada air, ada larutan, 100 cc, isinya 75 kalori. Kemudian nanti di fase transisi kita naikin kebutuhan energinya jadi 100-150 dan ini dapat kita penuhi nanti dengan F100. Jadi F75-nya kita switch ke F100. Artinya itu dalam larutan 100 cc terdapat kalori 100. Jadi terdapat 100 kalori. Nah, kemudian nanti ada namanya fase rehabilitasi. Nah, di fase rehabilitasi itu kebutuhan energinya bisa kita tingkatkan lagi, jadi 150-220 kalori per kilo per hari, dan nanti dapat dipenuhi dengan F125, jadi bisa dinaikin ke F125 atau F150. Yang penting adalah pada fase-fase ini, kenaikan energinya itu adalah bertahap, jadi jangan langsung diberikan F100 atau F125. Ada pertanyaan sampai sini?